له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صاحب وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat 59 surat Al-Hasyr. Malam ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu ayat 13 sampai ayat 18. Ayat 13 sampai 18 dan terakhir nanti insyaallah lusa hari Rabu ayat 19 sampai 24 sebagai bagian terakhir. Jemaah sekalian, bersama kita sudah ada siapa nih Ustaz Wahyudin? Ada Ustaz Wahyudin. Bapak sekalian, karena Ustadz kita, Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid sudah bersama dengan kita, maka kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Hasyr, surat 59, ayatnya 13 sampai 18. Kepada Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Bu ya Bapak? Jelas. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran Ustaz, syukran. Afwan. Baiklah, kita lanjutkan surah Al-Hasyr kita pada ayat 13 sampai 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك بأنهم بأنهم قوم لا يعقلون يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم كمثل الذين من قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفور فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم سلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وآل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Ya, saya kembalikan ke Ustaz. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazana Ustaz Wahidin B. Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat 13 sampai 18. Semoga setiap huruf-huruf yang tadi beliau bacakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai cahaya bagi jiwa sukma beliau. Dan juga Bapak Ibu sekalian, semoga ayat-ayat yang Bapak Ibu juga ikut tadi baca, Allah Subhanahu wa taala jadikan penjaga-penjaga huruf itu dari kalangan malaikat juga menjadi penjaga-penjaga Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu senantiasa diberikan keselamatan hidup lahir dan batin, juga dunia dan akhirat. Nah sekalian, kita teruskan surat Al-Hasyr kita, yaitu surat yang ke-59. Al-Hasyr artinya pengusiran. Surat ini turunnya di Madinah, berarti setelah Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 24 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 18. Berarti tinggal tersisa 6 ayat lagi kita baca insya Allah jika ada usia yang panjang pada hari Rabu lusa. Pada pertemuan kita hari Jumat yang lalu, kita sudah sampai pada cerita tentang orang munafik, karena masih berkisar tentang pengusiran orang Yahudi Bani Nadir. Jadi dibatasi Yahudi Bani Nadir. Jadi sebetulnya bukan pengusiran Yahudi. Kalau pengusiran Yahudi tentu semua orang Yahudi diusir. Tapi ini hanya Bani Nadir saja yang kebetulan melakukan pelanggaran berat, yaitu berkali-kali melanggar, tetapi Nabi tetap ingin berdialog dengannya. Bahkan suatu saat beliau mengundang Nabi berdialog, bermusyawarah, maka kemudian Nabi datang, tetapi mereka justru mengatur tipu daya dengan akan menjatuhkan batu besar dari atas kepala Nabi. Sudah mereka atur tempat duduknya Nabi di samping tempat yang tinggi, menghadap ke depan, menghadap membelakangi dinding itu, dan kemudian nanti dari atas akan ada pihak yang akan menjatuhkan batu itu ke atas kepala Nabi. Luar biasa. Tapi Nabi kemudian mendapatkan informasi ini dari Allah SWT melalui wahyu. Lalu kemudian Nabi pergi sebelum mereka menjatuhkan batu tersebut. Sehingga kemudian Nabi menghukum mereka, karena ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dengan cara diberikan kesempatan 10 hari untuk meninggalkan benteng tempat tinggal mereka, yaitu yang ada di sekitar Gunung Nadir. Setelah 10 hari mereka tidak meninggalkannya karena ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay yang kita bicarakan ini. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menjanjikan kepada mereka bahwa jangan mendengarkan kata-kata Muhammad. Kami siap membantu kamu kalau Muhammad akan memerangi kamu. Kami siap membantu kamu. Kami akan mendatangkan
orang Yahudi dari tempat lain, yaitu Bani Quraiza, juga Bani Ghatafan dan sebagainya. Tetapi menjelang 10 hari selesai masa yang diberikan kepada mereka oleh Nabi, mereka tidak meninggalkan juga. Dan akhirnya kemudian Nabi terpaksa datang membawa pasukan untuk mengepung mereka. Kenapa dikepung? Karena Nabi tidak ingin menciptakan peperangan. Mereka mengepung supaya mereka dengan sukarela meninggalkan tempat itu. Dengan ancaman kalau tidak meninggalkan, barulah terjadi peperangan. Nabi kemudian mengepung mereka dari berbagai sisi sehingga mereka kehabisan perbekalan karena tidak bisa keluar. Akhirnya setelah lama menunggu, ada sekitar 6-7 harian, kemudian bala bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay tidak datang-datang juga. Akhirnya mulailah mereka ketakutan, juga disertai dengan kelaparan. Akhirnya pada saatnya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan Gunung Nadir atau benteng mereka dengan sukarela. Inilah perbuatan Abdullah bin Ubay, yaitu provokator sejati. Yang namanya provokator, dia sebetulnya tidak terlibat di sana. Dia hanya memprovokasi orang. Setelah terjadi masalah, dia juga bersembunyi, dia juga tidak datang. Namanya provokator saja. Makanya cenderung provokator itu tidak menuliskan nama aslinya, wajah aslinya, dan sebagainya. Karena mereka hanya menginginkan terjadinya perbenturan. Dan sampai sekarang dalam dunia modern, dalam dunia media sosial media, kita menyaksikan semakin banyak orang-orang yang berlaku sebagai atau berlakon sebagai provokator seperti ini, membuat tulisan-tulisan seakan-akan benar padahal tidak benar, mencatut nama orang-orang terkenal padahal tidak pernah orang terkenal itu melakukan itu, lalu kemudian mereka sebarkan ke grup-grup para munafik mereka, kemudian disebarkan lagi ke berbagai penjuru, karena memang ada semacam cyber army-nya, ada medsos army-nya juga, maka kemudian disebarkan dalam waktu singkat, menyebar ke jutaan bahkan ratusan juta orang, sehingga kemudian di antara yang ratusan juta itu ada yang berpikir rasional, tetapi lebih banyak yang berpikir irasional, dan yang berpikir irasional inilah atau yang tidak rasional inilah yang kemudian terprovokasi, akhirnya kemudian terjadilah kekacauan. Dan mereka tidak butuh kebenaran, munafik ini, karena mereka butuhkan adalah kekacauan saja. Ini pembahasan kita terakhir. Ini adalah ayat 12 yang kita bahas terakhir. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la nukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Apabila nanti Bani Nadir diusir oleh Nabi, terbukti la yakhrujuna ma'ahum, mereka tidak keluar bersama mereka. Padahal mereka menjanjikan kalau kalian diusir, kami akan pergi bersama kalian. Kami akan bantu kalian. Wala in qutilu la yansurnahum. Ketika diperangi mereka, Bani Nadir, mereka juga tidak akan menolong mereka. Wala in nasaruhum, seandainya pun mereka membantu Bani Nadir, seakan-akan bantu, kenyataannya mereka yang paling pertama lari. La yuwalluna al-adbara. Mereka yang paling pertama berpaling ke belakang. Tsumma la yunsarun, sehingga mereka yang diprovokasi tadi terutama Bani Nadir tidak tertolong, akhirnya kemudian terusir secara otomatis dari pemukiman mereka. Untungnya yang menghukum mereka adalah seorang Nabi Muhammad, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, tidak ada pembalasan dendam di sana. Bahkan mereka dipersilahkan membawa apa saja yang mereka boleh bawa. Mereka memenuhi onta-onta mereka, kendaraan-kendaraan mereka, untuk mengangkut apa saja properti yang mereka bisa bawa. Kecuali yang tidak boleh mereka bawa adalah alat peperangan, seperti golok, tombak, panah, itu tidak boleh. Jadi mereka pergi dengan tangan, tidak boleh membawa sama sekali alat-alat peperangan atau senjata tajam. Apa saja. Nah, jemaah sekalian, bahkan setelah itu Nabi juga masih membolehkan mereka datang sekali setahun untuk memanen kurma-kurma mereka. Seperti itu. Kalau seandainya yang melakukan pihak lain, itu sudah terjadi pembantaian. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 13. Ini cuma sekalian serbagi yang menjelaskan kepada kita di ayat berikutnya bahwa sebetulnya selama orang Islam itu berpatokan mengikut kepada hierarki
Karena hierarki itu kan ada sistemnya dari atas ke bawah, yaitu dari manusia suci kepada ke bawah. Ya, jadi dakwah juga dari bawah ke atas, yaitu dari kalangan masyarakat bawah. Dibawalah orang-orang itu menuju kepada insan suci, diperkenalkan kepada insan suci. Jadi para dai, para mubalik harusnya menjadi wasilah, menjadi mediator, menjadi perantara umat manusia, masyarakat mengenal insan suci. Jadi komando dari atas ke bawah, tapi dakwah dari bawah membawa orang berkenalan dengan manusia suci. Karena tugas daripada alim ulama, para dai, para mubalik sebetulnya adalah memperkenalkan manusia kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Apabila ulama ustadz tidak memperkenalkan orang kepada wali Allah, berarti jangan-jangan diam-diam yang bersangkutan telah mengklaim dirinya sebagai wali Allah juga. Nah, jemaah sekalian, kalau sistemnya seperti itu, maka Allah mengatakan mereka pasti takut kepadamu. Mereka paling takut kepada orang beriman. Bahkan dikatakan lebih takut kepada Tuhan daripada lebih takut mereka kepada orang beriman daripada takutnya kepada Tuhan. Dan kita lihat terbukti di abad modern ini, kita lihat ini adalah tentara Yahudi, Bani Israel ini. Ya, ini adalah tentara Israel. Maksud kita di sini tentara negara Israel yang mengaku negara Israel. Tahun 2006 memerangi Hizbullah, tapi apa yang terjadi? Mereka kalah. Ini adalah simbol kekalahan mereka pada tahun 2006. Setelah perang hampir 30 hari, mereka kalah. Mereka masuk dengan darat, tetapi tank-tank canggih mereka dimusnahkan oleh Hizbullah. Jadi dengan tank-tank Markava pada saat itu, semuanya dibombardir oleh Hizbullah, sehingga tentara-tentara Israel lari pontang-panting masuk ke wilayahnya lagi. Padahal dia sudah invasi masuk ke Lebanon, yaitu Lebanon Selatan. Tapi dihadang oleh Hizbullah. Hizbullah tiba-tiba keluar dari lubang-lubang tanah yang sudah disiapkan. Mereka kemudian tidak bisa menahan serangan Hizbullah. Tank-tank mereka dihancurkan, tentara mereka banyak meninggal, lalu kemudian mereka lari kembali ke negaranya. Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, la antum asyaddu rahbatan fi sururihim minallah. La, lamnya di sini taukid. La antum, benar-benar kalian asyaddu rahbatan, yang menjadi ketakutan paling besar fi sudurihim, di dalam dada mereka. Jadi kalian siapa? Orang beriman maksudnya di sini. Jadi kalian orang beriman, antum di sini adalah orang beriman. Asyaddu rahbatan, yang paling dia takuti. Kata rahbah itu sebetulnya lebih tinggi daripada khauf. Rahbah itu terteror, terintimidasi. Jadi mereka itu paling terteror, terintimidasi di dalam hati kalian, bahkan lebih takut daripada Tuhan min Allah. Jadi mereka juga beragama samawi, tentu juga percaya kepada Allah. Tetapi jemaah sekalian, karena mereka selalu melanggar demi melanggar, lakukan pengkhianatan demi pengkhianatan, lalu kemudian apa yang terjadi? Selama umat Islam tetap pada hierarkinya, pada strukturnya, pada sistem kenabiannya, maka umat Islam paling ditakuti. Walaupun umat Islam tidak pernah menimbulkan pertumpahan darah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 139 bahwa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah takut, wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah merasa hina dan jangan juga pernah merasa bersedih. Apa sebabnya? Antumul a'launa, kamu yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Terbukti di sini. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Itulah sebabnya sampai sekarang kita lihat bahwa kemajuan Israel masuk ke Lebanon sudah terhenti dengan adanya Hizbullah di sana. Hizbullah pas di Lebanon Selatan berbatasan dengan Israel Utara. Jadi perbatasan langsung. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kemudian sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah lagi Israel menginvasi Lebanon. Bahkan beberapa wilayah Lebanon yang tadinya diambil dikuasai oleh Israel kemudian juga kembali ke tangan Lebanon lagi. Bapak Ibu sekalian mendengarkan informasi terakhir tentang tentang wilayah laut Lebanon yang ada minyaknya tiba-tiba diklaim oleh Israel, tetapi Hizbullah memberikan ancaman kalau Israel tetap bersikukuh membuat rig pengeboran minyak gas di sana, kami akan serang. Sejak itu kita saksikan tiba-tiba Amerika datang memberikan penengahan. Ya, jadi artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Selama umat Islam istiqomah, tidak bermain-main, tidak cari dunia,
maka selama itu juga Allah tanamkan ketakutan pada dada-dada mereka. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Benar-benar kalian lebih mereka takuti, mereka rahbatan itu menteror mereka. Jadi kehadiran umat Islam sudah menteror mereka, bukan kita teroris, tapi terteror secara otomatis. Fi sudurihim, dalam dada-dada mereka, minallah. Dzalika, yang demikian itu bi'annahum, karena mereka itu qaumun la yafqahun, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Mari kita lihat lagi gambar-gambar berikut ini. Ya. Ini adalah gambar-gambar kita ambil tahun 2006. Ini kita ambil dari gambar tahun 2006. Ya, kita lihat sini. Ini adalah jenazah tentara Israel yang dibawa setelah keluar dari Lebanon. Ini juga. Jadi setelah mereka kalah, mereka bawa jenazah temannya dan mesin-mesin perangnya ditarik kembali. Ini bisa kita search di Google, perang, di judulnya bukan perang Israel dengan Lebanon, tetapi perang Israel Hezbollah tahun 2006. Ya. Ini kita lihat di Mas Kaiser Bahagia setelah Hizbullah menang, sudah disambut dengan gegap gempita, di mana-mana bendera Hizbullah dikibarkan menyambut tentara Hizbullah, sehingga muncullah kata-kata ini, jemaah sekalian. Ini adalah fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya Hizbullah itulah yang akan menang. Jadi la antum asyaddu rahbatan. Kenapa tadi terakhirnya yang sangat menarik? Dalika, yang demikian itu bi'annahum, karena mereka adalah qaumun la yafqahun. Jadi gimana sekalian? Jadi sebetulnya bukan mereka orang cerdas, bukan mereka orang logis cara berpikirnya. Ya. Cuma kita saja umat Islam terlemahkan secara sendiri karena kerjanya ribut di antara kita. Dia diadu domba antara kelompok-kelompok Islam. Coba kalau umat Islam bisa bersatu. Bersatu saja antara Sunni dan Syiah bersama-sama, ini sudah luar biasa. Tetapi selama ada di kelompok Islam yang selalu menyerang misalnya saudaranya dari kalangan Syiah dan sebagainya, selama itu juga umat Islam secara keseluruhan tidak akan bisa menang. Tapi kalau mereka bisa bersatu, sama-sama mendukung misalnya Palestina, mendukung perlawanan Hamas dan Hizbullah, maka kita saksikan ketakutan yang luar biasa. Fi sudurihim. Apa sebabnya? Al-Quran mengatakan, bi'annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka adalah orang yang tidak punya faham. Kalau bahasa sederhananya kita, mereka adalah sebetulnya bersumbu pendek. Ya. Lihatlah ketika pendukung-pendukung mereka tiba-tiba dapatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa mereka pikirkan, keluar juga bahasa-bahasa sumbu pendeknya mereka. Ya. Di dalam kasus Iran kemarin, keluar semuanya pendukung-pendukung mereka yang selama ini kalau menghadapi Islam radikal cenderung katanya rasional, tapi begitu berhadapan dengan kasus Iran, tiba-tiba menjadi tidak rasional juga mereka semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran benar, bi'annahum qaumun la yafqahun, karena mereka adalah orang yang tidak memahami. Ini adalah ilustrasi tentara, bahkan tentara Romawi dulu kita lihat. Ini adalah yang berperang dengan Israel, Yahudi dulu. Ya, ini adalah perang Yahudi Romawi. Jadi pernah terjadi pada tahun 66 sampai 73. Bapak Ibu bisa bayangkan ini berapa ini? 7 tahun. Di perang Yahudi Romawi pertama tahun 66 sampai 73 Masehi, pemberontakan sengit yang berujung penghancuran Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi memberontak terhadap Romawi. Romawi pada saat itu adalah kerajaan besar. Ini 66 ini masih jauh dari Nabi ya. Nabi kita lahir pada tahun 571 Masehi. Jadi 571 Masehi. Nah, sedangkan ini adalah 66 Masehi, jadi masih jauh ya. Konsili Nikea saja masih jauh. Konsili Nikea itu adalah tahun 321 ya. Kalau tidak salah 321. Jadi itu masih jauh. Ini awal-awal Kristen berkembang. Ini adalah Romawi. Kalau pada saat ini Romawi belum mengikuti agama Samawi, belum mengikuti Nasrani. Masih baru. Setelah ya Nabi Isa atau Yesus ini masih baru setengah abad ya. Nah, pada saat itu Yahudi melakukan pemberontakan, lalu kemudian terjadilah penghancuran Yerusalem oleh tentara Romawi. Ya, ini yang terjadi di mas sekalian. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Terjadilah pengusiran orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Jadi mas sekalian, yang mengusir orang Yahudi dari Yerusalem itu bukan orang Islam, tapi kita lihat dari sejasamanya Romawi. Cuma Romawi ini pada saat itu belum Nasrani juga, belum Kristen juga, ya. Masih
agama tradisi Romawi yang biasanya percaya kepada pada dewa-dewi, ya, percaya pada dewa-dewa dan dewi-dewi. Nah, jemaah sekalian, ini yang menyebabkan kemudian banyak orang-orang Yahudi yang tadinya tinggal di sekitar Yerusalem kemudian pergi, termasuk sangat mungkin yang pergi ke Madinah, yang tinggal di Gunung Nadir, menjadi nanti Bani Nadir, Bani Kainuka, apalagi Bani Gatafan tadi, Bani Quraiza dan sebagainya, nanti membuat benteng di Khaybar. Jadi sangat mungkin setelah kejadian ini pertama, dan nanti ada keduanya lagi. Kemudian ayat 14, la yuqatilunakum jami'an. Tidak mungkin mereka sama-sama, Yahudi dan Nasrani, apalagi sesama Yahudi saja, tidak mungkin mereka mau memerangi kalian. Kita lihat dalam kasus Israel sekarang, tidak semua orang Yahudi mendukung Yahudi yang menempati Israel, menempati Palestina. Jadi makanya kita berkali-kali mengatakan di sini, kita tidak boleh menyamaratakan semua ras Israel itu jahat, semua agama Yahudi itu jahat. Enggak seperti itu. Karena tidak ada agama samawi yang mengajarkan kejahatan. Tidak ada juga ras yang mengajarkan kejahatan. Tidak ada suku manapun yang jahat. Yang jahat itu orang per orang, kelompok-kelompok tertentu misalnya. Nah, begitulah juga banyak pendeta-pendeta Yahudi atau ulama-ulama Yahudi juga yang menentang pendudukan Israel di Palestina, di atas Palestina. Maka dikatakan mereka juga berbeda pendapat ini. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak mungkin memerangi kalian secara bersama-sama. Kata jami'ah itu bersama-sama. Jadi tidak mungkin mereka memerangi kalian bersama-sama. Illa fi qura, kecuali hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja, kampung-kampung saja. Muhassanatin, yang berbenteng. Maksudnya mereka memerangi Nabi pada saat itu dari tempat-tempat yang berbenteng dan bentengnya kuat. Dan di sana kita tahu sudah dikelilingi dengan kebun kurma, sehingga mereka sudah persiapkan kalau mereka berperang lengkap dengan logistiknya, bahan makanannya sudah siap, ada kurma di sana. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia, di tangan Nabi strategi seperti ini runtuh. Ya, illa fi qura, yang dimaksud di situ qura termasuk tadi adalah Bani Nadir ataukah Gunung Nadir, au min warai judurin, atau dari belakang tembok-tembok. Maksud tembok itu mereka bikin tembok-tembok, ya, rumah-rumah mereka yang tinggi seperti yang kita lihat pada pertemuan yang lalu. Basuhum bainahum syadid. Ya, kita lihat bahwa di antara mereka juga itu terjadi kekerasan yang sangat keras. Basuhum. Ya. Jadi pertentangan di antara mereka juga sangat keras. Jadi kita artinya pertentangan, perseteruan. Basuhum bainahum syadid. Di antara mereka juga sangat terkenal. Ya. Sangat keras pertentangannya. Tasabuhum jami'ah. Kamu sangka mereka itu bersatu. Ya, kamu sangka mereka itu jami'ah. Jawabannya tidak. Apa sebabnya? Wa qulubuhum syatta. Karena kalbu mereka, hati-hati mereka itu adalah syatta, berpecah belah. Jadi kamu sangka bahwa mereka itu bersatu, mereka itu berkelompok dengan kelompok yang rapih. Tidak. Qulubuhum syatta. Kalbu mereka, hati-hati mereka itu syatta. Itu adalah berpecah belah. Kenapa? Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Tadi di atas la yafqahun. Tidak paham, sekarang la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Artinya apa? Tidak mengikuti hukum akal. Ya, yang di atas itu adalah tidak punya pemahaman. Kalau ini tidak sejalan dengan akal, tidak sejalan dengan logika sebetulnya. Bi annahum qaumun la yafqahun. Qaumun la yafqahun ini. Maaf ya, la yaqilun. Mereka adalah kaumun, ini kaumun, ya ini kaumun la yaqilun, ini yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Mana buktinya? Waktu Bapak Ibu masih ingat waktu zamannya Ahmadinejad jadi presidennya Iran. Itu Ahmadinejad mengeluarkan perkataan-perkataan yang sederhana, proposisi yang sederhana, mereka nggak bisa menolak, maksudnya nggak bisa menyanggah. Akhirnya mereka hanya marah kepada Ahmadinejad. Mereka paling tidak senang dulu kepada Ahmadinejad. Ahmadinejad mengatakan seperti misalnya, kalau kalian orang Yahudi atau Israel ini korban daripada Holocaustnya Jerman, lalu kenapa orang Palestina memikul akibatnya? Apa dosanya orang Palestina? Kalau alasan kalian datang ke sini karena korban Holocaust, karena Holocaust yang selalu dijadikan alasan, lalu kenapa orang Palestina yang tidak terlibat dalam Holocaust itu yang menerima akibatnya?
Ini kan pernyataan Ahmadiyya sangat masuk akal. Ya kalau mereka diusir, dibantai oleh Jerman, dimasukkan ke dalam gorong-gorong, ke dalam lubang-lubang, baru dikasih gas yang mematikan, dan itu adalah ulah orang Jerman versi mereka yang dipimpin oleh Hitler. Lalu kenapa mereka datang ke Palestina melakukan kejahatan yang lebih jahat daripada Holocaust? Mereka tidak bisa menyanggah pernyataan Ahmadiyya ini. Kenapa orang Palestina menerima akibatnya? Harusnya kan Jerman. Harusnya mereka mengambil wilayahnya Jerman, karena Jerman termasuk besar negaranya, diambil sebagian buat orang Yahudi, supaya mereka tidak dikorbankan lagi, bikin negara berdaulat di sana, di atas tanahnya Jerman. Karena Jerman yang mengusirnya. Kenapa orang Palestina? Ya. Ini contoh-contoh proposisi yang dibuat oleh Ahmadinejad. Ahmadinejad bersikukuh untuk membangun nuklirnya, dan ditentang mati-matian oleh Eropa. Apa kata Ahmadinejad? Kalau nuklir itu baik, kenapa kami negara berkembang tidak boleh menggunakannya? Kalau nuklir itu buruk, berbahaya, kenapa kalian memilikinya? Sederhana proposisinya. Ya, dan mereka tidak bisa menyanggah. Kalau memang dia buruk, kenapa kalian memilikinya? Kalau dia baik, kenapa kami tidak boleh membangunnya? Nah, jadi Mas Kesur, kenapa? Karena karena mereka itu adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Mereka tidak menggunakan akalnya. Lihatlah dalam kasus Iran kemarin. Orang-orang selama ini berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia, tiba-tiba menyerang Iran dengan kasus dengan kasus wanita pakai jilbab yang meninggal dunia. Nah, itu kan negaranya orang harus kita hormati, dan itu negara demokrasi. Artinya bahwa undang-undang yang melarang orang wanita terbuka bebas auratnya itu kan hasil demokrasi mereka, undang-undang mereka. Kenapa tidak boleh dihargai? Iya. Setiap negara harus dihargai keputusan negaranya. Ya, misalnya Arab Saudi menggunakan sistem monarki absolut. Ya, itu kan kita hargai. Bisa saja, bahkan kita tidak setuju tentunya. Tapi kita hargai. Pertanyaannya, kenapa mereka-mereka ini yang menyerang Iran tidak pernah menyerang Saudi misalnya? Yang jelas-jelas monarki absolut. Tidak ada hak rakyat di sana untuk ikut menentukan politik dan arah kebijakan negaranya. Nah, tapi Mas Kesar, lihatlah, kelihatan sekali semuanya apa? Bi'annahum qaumul la yaqilun. Bisa saja kita tidak setuju dengan sistem partai tunggal, single party seperti yang terjadi di Cina, sistem komunis. Tapi kita harus menghargai pilihan negara orang. Jadi yang terjadi di Cina sekarang dengan sistem komunis, hanya satu partai yang berkuasa, itu Partai Komunis Cina, PKC. Ya, walaupun kita tidak setuju, tapi kita harus menghargai, karena itu adalah negara mereka. Tidak boleh kita ikut-ikutan mengintervensi urusan negara orang lain. Siapa yang selalu ikut mengintervensi urusan negara lain, kelihatan sekali kalau itu berwatak Amerika Serikat, berwatak imperialisme. Kita harus menghormati keputusan negara orang lain. Mau mereka menggunakan sistem partai tunggal, tidak menggunakan partai atau monarki yang sulit seperti Saudi, begitu yang monarki seperti di Inggris, ya kita hormati. Negara kita bukan negara negara monarki misalnya, tapi kita harus menghormati keputusan negara orang lain. Begitulah dengan berbagai macam negara. Bahkan di Amerika sendiri mana ada demokrasi, cuma 2 partai. Tidak pernah bisa 3 partai di Amerika. Selalu hanya Demokrat dengan Republik. Ya. Tetapi ya itu adalah keputusan rakyat Amerika. Tidak boleh kita intervensi, tidak boleh kita ikut campur tangan. Walaupun kita tidak setuju, mana di Amerika itu kebebasan untuk bikin partai. Ternyata partai sampai sekarang cuma 2. Demokrat, Republik, presidennya cuma itu yang bergantian. Mereka berbicara tentang hak-hak perempuan. Tapi mana Amerika Serikat? Sudah menang sekian ratus tahun, tidak pernah ada kepala negaranya perempuan. Tidak pernah ada kepala negara perempuan di Amerika. Ya, coba sekalian. Di Singapura saya sudah pernah presiden Amerika sudah ada perempuan yang presiden. Di Indonesia sudah ada perempuan yang pernah jadi presiden. Tapi di Amerika. Nah, tetapi kita tidak boleh intervensi, kita tidak boleh mencampuri urusan negara orang lain. Ya, kalau memang mereka hanya laki-laki yang terus-menerus menjadi presiden di Amerika, yaitu adalah kepentingan negara mereka, kita harus menghormati. Lalu kenapa berkaitan dengan Iran mereka tidak bisa toleransi? Nah, ini kita lihat apa sebabnya. Dzalika bi'annahum qaumun la yaqilun. Di atas tadi dzalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Berturut-turut. Inilah kita lihat sampai sekarang. Jadi bukan hanya dulu saja Mas sekalian.
Bukan hanya dulu permusuhan itu ada di antara mereka. Kita lihat di sini. Inilah Jerman yang kita bicarakan tadi. Waktu dipimpin oleh Hitler ini. Antara tahun 1939 sampai tahun 1942. Ya. Ketika Jerman bukan hanya melakukan Holocaust terhadap orang Yahudi di Jerman, tetapi kita lihat ini menyerang negara lain. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat ini panah-panah ini adalah caranya Jerman melakukan intervensi, melakukan penguasaan ini. Ya. Kemana kita lihat ini sampai ke Yugoslavia, sampai ke Prancis, sampai ke Spanyol ini, sampai ke Brunei, sampai ke Moskow ini, mereka masuk. Jadi kita lihat di sini. Ya, pada saat berjayanya Hitler dulu Jerman. Dan di sini jemaah sekalian berbahagia, korban-korbannya siapa semuanya? Mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dan di sini sama sekali orang Palestina tidak terlibat di dalam perang dunia ini. Ya, di dalam perang dunia kedua. Jadi Palestina tidak ikut terlibat. Ini hanya di Eropa berpusatnya. Mereka padahal sama-sama orang Eropa, ya berantem satu sama lain. Dan kita tahu perang Eropa sebelum itu lebih parah lagi. Jadi di antara mereka sendiri suka sekali berperang. Jadi Allah mengatakan tadi, la yuqatilunakum jami'a illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judurin. Tapi kita selalu ulang ini. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akal pikirannya. Ya. Ini adalah jemaah sekalian berbahagia, adalah pintu Yerusalem. Ya. Disebut dengan di Sion. Nanti dari sini muncul kata Sionism. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah mengingatkan kita tentang Yahudi yang terusir dulu dari tempat ini dan belakangan menjadi pusat Nasrani sebelum Islam masuk. Kama talil ladina min qablihim qariba. Kama talil ladina min qablihim qariba. Ya. Sebagaimana orang-orang min qablihim sebelum mereka. Qariba belum terlalu lama, kata waktu ayat ini turun masih dekat, qariba. Ya itu tadi yang kita ceritakan tadi, pengusiran tadi. Kan masih dekat tadi itu, tahun berapa tadi itu? Jadi sekitar tahun 60-an Masehi. Ya, tahun 60-an Masehi tadi berarti baru sekali sudah terjadi pengusiran di antara mereka. Dan itu baru pertama tadi. Kedua juga berarti terjadi sebelum Nabi Muhammad kita lahir dan diangkat jadi nabi. Makanya dikatakan kamathalil ladzina min qablihim qariba. Mereka berseteru di antara mereka. Kejadian itu seperti yang terjadi sebelum qariba, belum lama ini. Kalau bahasa kitanya terjadi pada mereka belum lama ini. Qariba, ya belum jauh dari kita, belum ribuan tahun. Zaku wabala amrihim walahum adzabun alim. Ya. Zaku, mereka merasakan wabala amrihim, akibat buruk, balak ya amrihim daripada perseteruan mereka. Walahum adzabun alim, akhirnya mereka merasakan azab yang pedih. Artinya kita tahu bangsa Yahudi atau bangsa Israel, agama Yahudi terusir dari Yerusalem tadinya. Setelah kejadian kedua tadi, pertama kita lihat, akhirnya kemudian kedua terusir. Sejak itu kemudian tidak ada lagi Yahudi tinggal di sana, yang ada adalah Nasrani. Nanti kemudian Islam masuk ke sana itu adalah belakangan. Jadi belakangan setelah Islam datang, lalu kemudian dan pada saat Islam masuk ke sana itu damai saja karena mereka bisa hidup berdampingan. Secara spesifik nantinya yang namanya perang salib itu terjadi di sana, dan perang salib itu adalah Nasrani melawan Islam, bukan Yahudi terlibat. Karena artinya Yahudi boleh dikata tidak punya jumlah yang berarti di sana. Diperkirakan pada saat Islam masih mayoritas di Palestina dan sekitarnya itu Yerusalem, itu Yahudi hanya sekitar 7% saja dari total penduduk Yerusalem, Palestina, dan Yerusalem dan sekitarnya. Tapi sekarang kita lihat justru orang Palestina terusir semuanya. Jadi kamadzalil ladzina min qablihim qariba zaqu wabal amri. Jadi akan merasakan di antara mereka. Jadi kita lihat kalau kita istiqomah Islam dan sabar, tetap mencintai manusia dan kemanusiaan, tetap kita menyebarkan kasih sayang kepada sesama, mengajak orang kepada kebenaran, memperkenalkan mereka tentang Allah melalui kitab sucinya. Jadi kita harus menyebarkan kitab suci, pembacaan kitab suci kemana-mana supaya orang mengenal Allah. Karena pengenalan Allah secara sempurna itu hanya melalui kitab suci, karena kitab suci Al-Quran adalah caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia.
Maka kalau kita memperkenalkan manusia kepada Allah, ya melalui kitab suci Al-Quran, atau ajarkanlah kitab suci Al-Quran. Kalau kita memperkenalkan Al-Quran atau ke Allah kepada manusia, maka Allah akan membantu kita. Kenapa? Karena kita menjadi bekerja untuknya, dan itu yang dimaksud dengan in tansurullaha yansurukum. Jadi kalau kalian menolong Allah, apa artinya menolong Allah? Membantu kerja-kerja para nabi, memperkenalkan Allah, mengenal agar manusia itu ma'rifat kepada Allah dengan sebenar-benarnya melalui Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri, yaitu kitab sucinya. Kalau kita sebarkan ini, maka kita menjadi bagian daripada aktivitas Tuhan terhadap manusia. Tapi kalau tidak seperti itu, seperti ini akan terjadi perpecahan dan akhirnya saling merasakan penderitaan di antara mereka. Dan juga sekalian berbahagia tanpa kita sadari bahwa sebetulnya apapun yang namanya kalau provokator itu adalah kerja-kerja setan. Ini kita bikinkan kita bikinkan ilustrasi. Ya, setan itu berada jauh di tengah-tengah sana, tidak kelihatan. Ya, kita lihat dia berada dalam kegelapan. Nanti kita bisa lihat kalau kita nyalakan sedikit cahaya, kita lihat ternyata di sana ada setan di tengah-tengah pohon-pohonan, di tengah-tengah itu. Mereka bekerja di tempat-tempat yang tidak ingin dikenal. Seperti kita katakan tadi, namanya adalah nama yang tidak asli. Kemudian tidak pernah mau menyampaikan sumber yang sesungguhnya. Mereka mencatut nama orang dan sebagainya. Isinya, tulisannya atau gambarnya bersifat provokator, gambar-gambar kemudian diedit dengan menggunakan Photoshop, lalu kemudian diedarkan. Itu apa? Supaya orang marah, ribut, berkelahi satu sama lain, saling mengkafirkan. Itulah kerja-kerja syaitan. Kama tali syaitan, ini seperti syaitan kata ayat ini. Jadi seperti syaitan. Jadi kerja-kerja dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah kerja-kerja syaitan. Artinya bahwa Abdullah, walaupun namanya Abdullah, tetapi kerja-kerja syaitan yang dilakukan. Jadi kita tidak bisa melihat namanya orang secara nama meyakinkan Abdullah. Ya. Yang kedua, secara agama, secara zahir adalah Islam. Yang ketiga, salat di belakang Nabi. Coba hidup bersama Nabi. Bayangkan sesama dengan Nabi. Kalau kita lihat dari sisi kezamanannya, sesama dengan Nabi. Dari sisi ruang, seruang dengan Nabi. Tinggal di Madinah juga. Coba. Biasa berbicara, sering berbicara dengan Nabi. Apa yang lagi yang kurang? Kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Abdullah bin Salul. Nama kita bukan Abdullah. Kita tinggal jauh dari Madinah. Kita tidak pernah menyaksikan Nabi. Kita tidak pernah, apalagi sholat di belakang Nabi. Apalagi pergi berperang bersama Nabi. Tapi Abdullah bin Salul semuanya terjadi. Tetapi keterlibatan bersama dengan Nabi hanya sebatas fisik saja. Batinnya adalah punya niat untuk menghancurkan kerja-kerja Nabi dari dalam. Makanya disebut dengan munafik. Dan karenanya seperti tadi, setan yang berlindung di balik kegelapan. Maka dikatakan kamasali, persis seperti setan. Ya, izqala lil insan, ketika dia berkata kepada manusia, insan. Jadi izqala lil insani ikfuru ukfuru, kafara yakfur ukfur, kafirlah. Falamma kafara, jadi maksudnya kafirlah, maksudnya Abdullah bin Salul berkata kepada orang-orang Bani Nadir, tentu melalui kepala sukunya, bahwa kamu jangan ikuti kata Nabi, kamu tidak usah, kamu membangkang aja. Nabi Muhammad kasih kamu waktu 10 hari, kamu jangan ikuti. Kamu jangan keluar dari perumahan kamu, ini perumahan kamu bangun ratusan tahun, masa kamu tinggalkan? Jangan. Ya, padahal Nabi kasih waktu kesempatan 10 hari untuk berkemas-kemas, untuk mempersiapkan diri mereka keluar dari tempat itu. Datang Abdullah bin Salul, jangan. Ya, kamu tolak, kamu membangkang kepada perintah Nabi. Kalau benar-benar Muhammad menyerang kamu, kami siap bersama kamu. Kalau kita kalah sama-sama, kami pergi bersama kamu. Kata begitu Abdullah bin Salul. Kami akan mendatangkan Bani Yahudi yang lebih banyak. Kita datangkan Bani Quraiza tadinya. Gatafan dan sebagainya. Makanya jangan kamu keluar. Dan ternyata benar. Falamma kafara. Ternyata mereka memang adalah kafara ini. Jadi Bani Nadir juga ingkar. Falamma kafara. Setelah dia ingkar Bani Nadir ini dan ternyata diusir tadi oleh Nabi dan tidak ada satupun yang dijanjikan oleh Abdullah bin Salul, maka kemudian apa kata Abdullah bin Salul?
Qala inni bari'um minka. Saya berlepas diri dari kamu, coba. Walaupun ini tidak diucapkan secara terbuka, tetapi Allah tahu hati mereka. Inni bari'um minka, saya berlepas diri dari kamu. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk memprovokasi, membenturkan Nabi dengan yang lain. Jadi dia berada di tempat yang tidak diketahui dan ingin bertepuk tangan ketika sudah terjadi peperangan. Dan sampai sekarang Pak sekalian, orang-orang seperti ini banyak. Sekarang ini yang namanya Abdullah bin Salul itu ada di mana-mana, namanya Abdullah. Ya. Tetapi kerjanya adalah memprovokasi orang. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, kata dia, coba. Karena dia orang beragama. Tiba-tiba dia mengaku, inni akhafullah rabbal. Apakah benar-benar takut kepada Allah? Tentu tidak. Tetapi tiba-tiba menjadi agamis setelah mengingkari janjinya. Supaya apa? Supaya orang tetap percaya dia agamis. Supaya selalu tetap mempunyai konstituen. Supaya tetap mempunyai massa yang bisa selalu digerakkan pada saat ingin melakukan provokasi lagi. Jadi inni akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua pihak dikatakan oleh Allah akan dicemplungkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka seperti yang kita lihat ilustrasinya di sini. Jadi pihak Abdullah bin Salul dimasukkan ke dalam neraka, yang terprovokasi juga dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bukan hanya provokatornya, tetapi yang terprovokasi juga dilemparkan masuk ke dalam neraka. Jadi Bani Nadir tadi yang membangkang dilemparkan ke dalam neraka karena melawan Rasulullah. Abdullah bin Salul walaupun kelihatannya berada bersama Rasulullah juga dilemparkan ke dalam neraka karena diam-diam punya kerja-kerja di balik kegelapan untuk membenturkan Rasulullah dengan pihak-pihak lain. Ya. Fakana akibatahuma. Jadi humaknya di sini Pak sekalian kembali kepada keduanya tadi. Jadi humak di sini adalah kembali kepada provokator dan yang terprovokasi. Jadi begitu. Provokatornya dan yang terprovokasi. Ya. Jadi dua pihak tadinya. Jadi duanya masuk neraka. Di beberapa ayat kita sudah menyaksikan beberapa kali di sini bahwa baik yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi sama-sama masuk neraka. Dan mereka di akhirat tidak bisa saling berlepas diri. Banyak di antara mereka. Ya. Di surat surat Fussilat tempo hari kita juga menyaksikan itu, surat Ghafir maksudnya itu ada, kita saksikan itu. Dan banyak lagi di surat At-Taubah juga ada, di surat apalagi di surat Al-Baqarah juga ada, surat Ibrahim juga ada. Itu banyak sekali kasus seperti ini. Mari kita lihat surat Ibrahim. Ya. Kita buka surat Ibrahim, surat 14, ya. Ayat 21. Ya. Surat Ibrahim, surat 14, ayatnya 21. Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'a. Dan mereka semuanya menghadap kepada Allah. Barazu lillahi jami'a. Mereka semuanya menghadap kepada Allah. Jami'a semuanya. Faqalat du'afa'u, maka berkatalah orang-orang lemah. Maksudnya orang yang terprovokasi. Kita artikan du'afa. Kenapa? Ya terprovokasi, berarti pertahanan dirinya lemah. Du'afa'u. Lilladina, kepada orang siapa? Istakbaru, yang memprovokasi. Ya. Faqalat du'afa'u lilladina istakbaru. Apa kata orang yang terprovokasi kepada provokatornya? Inna kunna lakum taba'an. Sungguhnya kami, kunna itu kami dulu di dunia, lakum terhadap kalian taba'an, pengikut. Artinya kami dulu, misalnya contoh yang tadi Bani Nadir, kami dulu tidak meninggalkan benteng kami, tidak meninggalkan pemukiman kami di Gunung Nadir, karena kami ikut sama kamu. Kunna lakum taba'an. Kami dulu di dunia adalah pengikut kamu. Karena kami adalah pengikut kalian, fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Karena kami adalah pengikut kalian, fahal antum, sudikah kalian, maukah kalian, mughnuna, membantu kami, melepaskan kami, anak kami, min adzabillah, dari azab Allah, min syai', sedikit saja. Karena kami dulu di dunia ikut sama kamu, bisakah engkau sedikit saja, tidak usah keluar dari neraka, naik tingkat sedikit, neraka yang lebih ringan, yang panasnya lebih ringan, sedikit saja. Fahal antum mughnuna, maukah engkau, maukah kalian melepaskan kami, membebaskan kami, anak,
min adzabillah dari azab Allah, min syai'. Jadi artinya terjadi dan sampai ke bawah. Qalu, mereka menjawab. Siapa yang menjawab? Provokator di dunia. Dia katakan apa? Lau hadanallah. Seandainya dulu di dunia kami berjalan berdasarkan petunjuk Allah, la hadainakum, maka kami pun memberikan petunjuk kepada kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, catat ini baik-baik, bahwa yang bisa menggait kita di dunia adalah mereka yang menggunakan petunjuk Allah juga. Kata hadanallah di sini apa bagi kita? Kita tidak ada ulama sekarang yang menerima wahyu. Lalu apa? Yaitu kitab suci Al-Quran. Jadi sekarang kita bisa ubah ini. Seandainya dulu di dunia kami mengajak kalian dengan kitab suci Al-Quran, atau seandainya kami berjalan berdasarkan Al-Quran, ya tentu kami juga menggait kalian berdasarkan Al-Quran. Kenapa kata hada ini kan dari kata huda, petunjuk. Jadi lau hadanallah. Jadi yang berhak melakukan ini adalah orang-orang yang tertuntun oleh Allah, yaitu para nabi dan para maksumin, insan-insan suci. Mereka tergait oleh Allah SWT yang merupakan pasangan suci Al-Quran. Bagi kita sekarang yang tidak sezaman lagi dengan mereka atau tidak bisa berjumpa dengan mereka, sesama tapi tidak berjumpa, maka yang kita pegang adalah mushaf kitab suci Al-Quran untuk kita gait orang untuk berjumpa dengan pasangan Al-Quran. Baru dikatakan hadainakum. Siapa yang tidak melakukan itu berarti pekerjaannya sama tadi dengan provokator tadi. Jadi lau hadanallahu lahadainakum. Sawaun alaina. Hari ini sama saja bagi kita. Tidak ada bedanya dengan kita sekarang. Sekarang di hadapan Allah, di sisi neraka, di samping neraka, tidak ada perbedaan antara provokator dan yang diprovokasi. Sawaun alaina, sama saja bagi kita. Ajazina am sabarna, apakah kita berkeluh kesah atau saling menyalahkan, atau kita sabar, tidak ada bedanya. Tidak ada gunanya kesabaran sekarang, tidak ada juga gunanya sekarang kita saling menyalahkan. Apa sebabnya? Malana mim mahis, kita tidak mungkin keluar, lari daripada kenyataan pahit ini. Jadi, dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Terang beneran di dalam Al-Quran disebutkan. Makanya kita berhati-hati dengan siapa kita ikut. Jadi Allah mengatakan fakana akibatahuma. Maka akibat ujung kehidupan daripada keduanya, akibat ini kan terakhir. Sebab akibat ini dari kata akibah. Akhirat itu adalah akibat daripada dunia. Fakana akibatahuma, maka akibat yang diterima oleh keduanya ialah annahuma, bahwa keduanya sama-sama finnar dalam neraka. Sama tadi surat Ibrahim. Jadi ujung, kita sebutkan saja, jadi ujung daripada keduanya, ending daripada keduanya, final daripada keduanya, yaitu keduanya sama-sama di neraka. Jadi fakana akibatahuma annahuma finnar, sama-sama dalam neraka. Sama-sama khalidaini fiha. Kalau jemaah sekalian ini tidak ada harakatnya, orang bisa baca khalidina. Kalau tidak ngerti bahasa Arab. Tapi kalau ngerti bahasa Arab ini pasti khalidain, bukan khalidina. Kenapa? Karena dua, ini kata huma, ini huma berarti pasti dua, ini musanna namanya. Karena dia dua dan dia adalah maf'ul objek, maka khalidaini. Tidak boleh baca khalidina ya. Walaupun tulisannya sama, ini khalidina begini juga, khalidina fiha abada. Begitu. Tapi karena ini adalah huma, ini akibatahuma annahuma finnari, maka finnari keduanya adalah khalidaini fiha. Keduanya, yaitu provokator dan yang diprovokasi, sama-sama di neraka dalam keadaan kekal. Khalidaini fiha, fiha di neraka. Wazalika jazaa'uz zalimin. Itulah imbalan, balasan orang-orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita takuti. Jadi kalau jemaah sekalian kita di dunia ini berbicara, kita berhati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita memprovokasi orang. Atau jangan kita dengan gampang menyebarkan informasi, karena jangan-jangan kita menyebarkan informasi yang bersifat provokatif seperti itu. Jadi kalau kita melakukan itu, kita termasuk orang zalim. Mungkin kita belum merasakan di dunia karena kesadaran spiritual kita mungkin rendah sehingga tidak merasa kalau kita sebetulnya terhukum. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, pasti akan kita rasakan. Apa hukuman yang kita rasakan di dunia? Yaitu jauh dari Allah. Cuma kita mungkin tidak merasakan karena sensitivitas rohani kita mungkin kurang. Tapi mereka yang sensitivitas rohaninya tinggi, itu akan terasa sekali kalau dia zalim, tiba-tiba merasa jauh dari Allah. Merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengatakan di sini zalika jazaa'uz zalimin. Kenapa mereka zalim? Karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka bersekongkol, mereka menjadi provokator dan diprovokasi. Ingat jemaah sekalian, fitnah hanya bisa berkembang apabila ada dua, ada provokator dan ada yang terprovokasi. Kalau cuma tukang fitnah saja, provokator saja, ya tidak bisa terjadi kehancuran fitnah. Kalau yang mau diprovokasi saja juga ada, tidak ada provokatornya, tidak bisa terjadi juga. Sebagaimana yang namanya transaksi jual beli, itu nanti terjadi kalau ada penjual dan ada pembeli. Kalau cuma penjual saja atau pembeli saja, itu tidak bisa terjadi transaksi. Nah, hal yang sama terjadi pada provokasi. Provokasi hanya terjadi atau fitnah akibat provokasi hanya terjadi apabila ada provokator dan ada yang terprovokasi. Ya, kalau cuma provokator saja ya tidak bisa. Provokasi ya terprovokasi saja tidak bisa. Harus ada di antara keduanya. Provokator menciptakan materi kontennya, nanti cyber army-nya atau army-army-nya itu kemudian askar-askarnya kemudian menyebarkan ke seluruh penjuru, diperbanyak oleh askar-askarnya, di grup-grup WA-nya mereka masuk, dia tidak mau tahu apakah orang keberatan atau tidak, penting diperbanyak. Satu grup alumni saja bisa sampai ratusan isinya, alumni SMP, alumni itu rata-rata ratusan isinya. Ya. Bayangkan kalau semua menyebarkan ini, maka 30% saja yang percaya sudah bisa menimbulkan kekacauan. Ya. Jadi inilah Allah berbicara tentang bahayanya provokator dan orang terprovokasi. Sehingga kita harus membaca ayat ini dengan jangan pernah berpikir tentang Abdullah bin Salul saja. Tapi boleh jadi itu sudah menyangkut diri-diri kita masing-masing. Inilah yang disebut dengan menjadikan Al-Quran ayat sebagai bahan muhasabah, bahan renungan, bahan introspeksi. Sebagai ayat terakhir yang kita bahas itu ayat 18. Ayat ini terkenal karena di dalamnya ada 2 kali perintah bertakwa. Dan takwa sendiri adalah derajat yang paling mulia. Allah mengatakan di surat Al-Hujurat, kita sudah pernah lewati ayat 13, surat 49 ini, ayat 13. Ya, ketika Allah berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, baru inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang warna kulitnya putih, kuning, coklat, hitam, abu-abu, bukan. Tetapi yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Juga bukan yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling konglomerat, yang paling kaya. Bukan juga yang paling tinggi indeks prestasinya di sekolah, di kampus. Bukan yang paling banyak sertifikat atau ijazahnya, bukan. Yang paling mulia di antara kalian, kata ayat ini, adalah yang paling bertakwa. Karena yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, maka ayat berikutnya adalah Allah mengimbau kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Jadi Bapak lihat di sini 2 kali kata-kata ini muncul ini. 1 ayat 2 kali muncul ini. 1, ini 2. Jadi lihat ini jelas sekalian, ini adalah 2 kali. Ini adalah 1, ya. Ini adalah 2. Di dalam 1 ayat yang cukup tidak terlalu panjang ini sudah direnggang-renggangkan cuma 3 baris. Jadi kalau dibuat dalam baris yang normal, tidak pakai terjemahan per kata, ini paling 1,5 baris. Ya. Dan di dalamnya 1,5 baris ini atau yang pendek ini 2 kali kata kerja perintah, 2 kali amr muncul untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kemudian wa ittaqullah. Jadi ittaqullah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa ittaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, jadi Mas sekalian, ittaqullah, apa yang diapit? Kan berarti ini ada yang diapit. Nah, yang diapit adalah ini. Ini adalah yang diapit, ini kata-kata ini. Ya. Jadi perintah bertakwa kepada Allah, yang diapit, Bapak sekalian ini lihat ini, yang warna yang kita warna ungu ini yang kita garis bawahi. Ya, yaitu wal tanzur nafs, wa dan ya.
Jadi sebetulnya lamnya lam amar ini juga nih, litanzur. Ya. Hendaklah litanzur nafsun. Hendaklah setiap nafs, setiap diri, setiap jiwa tanzur, memperhatikan, mencermati, ya, mengamati ma qaddamat ligat, apa yang akan dibawa nanti setelah matinya. Gad di sini esok. Maksudnya ke hari esok, hari setelah kematian kita. Jadi Allah mengingatkan kita, setiap orang, setiap kita. Makanya kita katakan tadi, ketika kita membaca cerita tentang Bani Nadir, tentang Abdullah bin Salul, jangan kita berpikir tentang Bani Nadir saja ataukah Abdullah bin Salul saja. Tapi marilah kita menjadikan ayat itu sebagai muhasabah dari diri kita. Karena di ayat 18 ini yang merupakan rangkaian dari cerita tadi, tiba-tiba ini kepada kita semuanya. Ini bersifat umum nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi kita semuanya langsung dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil orang beriman, ittaqullah. Jadi orang beriman itu belum tentu bertakwa, karena orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Sama dengan puasa kita, dipanggil orang beriman, ujungnya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, sini juga ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullah. Jadi begitu pentingnya bertakwa di sini sampai 2 kali, baru isinya kontennya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah, bahkan dikatakan wajiblah setiap diri itu memperhatikan, mencermati apa yang akan dibawa esok setelah kematiannya. Kenapa ayat ini muncul? Karena mayoritas manusia itu memperhatikan apa yang dimakan besok, bukan esok. Ya. Jadi kita itu rata-rata bukan esok, tapi besok, tomorrow. Ya, bukan the day after kematian, tetapi tomorrow-nya, besoknya. Ya. Jadi hari ini hari Senin, ya besoknya hari Selasa. Apa yang kita makan hari Selasa besok? Apa yang kita makan minggu depan? Apa yang kita makan di bulan November nanti? Seperti itu. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita meninggalkan ini. Ya. Harusnya kalau untuk makan esok, lusa saja harus kita perhatikan, apatah lagi kalau berkaitan dengan setelah kematian. Kalau berkaitan, kalau besok, sepahit-pahitnya besok, kita tidak punya makanan, tidak punya beras, tidak punya lauk pauk, maka paling tidak kita bisa berpuasa. Atau kita bisa datang ke tetangga kita, minta pinjam. Jadi, ataukah kita bisa WA teman kita, bisa pinjam uangnya dulu. Masih bisa minta tolong. Tapi kalau di akhirat, kita tidak bisa minta tolong kepada siapa saja. Kita mau minta tolong kepada siapa, Bapak Ibu sekalian? Di sana semua orang sibuk dengan masalahnya masing-masing, dengan dosanya masing-masing. Maka oleh sebab itulah ayat ini mengatakan, ittaqullah wattaqullah. Di tengah-tengahnya hendaklah setiap nafs, setiap diri, maqaddamat ligat, memperhatikan apa yang akan dibawa hari esok. Ini mirip dengan ayat yang juga berulang di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jadi hendaklah takut, ya. Bertakwalah kalian kepada satu hari di mana pada hari itu tidak ada satu orang pun bisa membantu orang lain. Wattaqu yauman, takutlah pada satu hari. Hari apa itu? Iya, hari esok. Gadan, hari setelah kematian. Dikatakan di situ bahwa hendaklah takut nafsun, setiap diri, tentang kejadian pada hari itu. Karena pada saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada satu yang memberikan tajzi jasa, imbalan, bantuan. Satu nafs tidak akan bisa membantu nafs yang lain. Satu orang tidak bisa membantu orang yang lain. Termasuk orang tua kepada anaknya? Iya. Termasuk suami kepada istrinya? Iya. Termasuk ibu kepada anaknya? Iya. Termasuk anak kepada orang tuanya? Iya. Termasuk tetangga dengan tetangganya? Iya. Tidak ada yang bisa membantu. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Makanya karena di sana orang adalah semua serba sibuk, maka yang Allah ingatkan ittaqullah wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan Bapak Ibu sekalian, sepanjang yang saya ketahui,
Di dalam Al-Quran hanya ada 2 ayat dari ribuan ayat ini, dari 114 surat, itu hanya ada 2 ayat yang muncul 2 kali kata kerja perintah bertakwa. Cuma ada 2 ayat yang di dalam satu ayatnya itu 2 kali fil amr, perintah bertakwa. Yaitu di ayat ini, surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18, dan surat An-Nisa ayat 1. Surat An-Nisa itu surat perempuan, ayat 1. Itu 2 kali juga. Mari kita lihat surat An-Nisa di sini. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 1 ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya. Kita kasih tanda. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu. Ini muncul kata ittaqu di sini. Ya. Ittaqu rabbakum. Kalau tadi ittaqullah, kalau ini ittaqu rabbakum, sama saja maknanya. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran nisa wattaqullah. Ini muncul 2 di sini ya. Jadi 2 kali juga ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian min nafsin, nafs wahidatin, yang sama, satu. Wa khalaqa minha, dan dia menciptakan daripada yang satu itu zauja, pasangan-pasangannya. Wa basta minhuma, setelah berpasangan maka kemudian berkembang biaklah nafs-nafs itu menjadi rijalan katsira wa nisa, menjadi laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, makanya bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau tadi di sana tentang hari esok, kalau di sini tentang kejadian kita. Jadi takwa di sini adalah mengapit ataukah memberikan penekanan pada kita diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tadinya benda mati. Kita hanya ada di dalam sayur-mayuran. Kita ada dalam ikan-ikan di laut. Kita ada di dalam tubuhnya hewan-hewan. Tapi kemudian kita masuk di dalam rahim ibu kita di suatu hari yang kita tidak ketahui. Di sana kemudian berkembang sedikit demi sedikit dari 1 titik menjadi triliunan titik. Lalu kemudian keluar dengan postur seperti sekarang. Kepala di atas, kaki di bawah. Di dalam kepalanya ada otak. Otaknya bisa berfungsi sebagai alat analisis, alat akal. Begitulah seterusnya jemaah sekalian berbahagia. Makanya Allah katakan wattaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Dan yang diciptakan ini pasti akan mati. Dan semua yang kita dapatkan dalam prosesi penciptaan kita ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu semuanya, khabir. Ya, Allah mengetahui, kata mengetahui itu khabir, mengabarkan apa saja yang kita kerjakan. Khabirum bima ta'malun. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita bahwa kalau kita ikut terlibat, entah menjadi provokator atau terprovokasi, entah menjadi penyebar berita-berita bohong, atau menjadi pembaca dan menikmatinya, maka kemudian ingat jemaah sekalian, hari esok kita akan menikmati semuanya itu. Kita akan mempertanggungjawabkannya, makanya wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka itulah sebabnya kalau ada juga orang menentang kita, ya kita sabar saja, toh masing-masing kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di akhirat. Yang menyerang akan bertanggung jawab, yang diserang juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apresiasi apabila yang bersangkutan tidak terprovokasi dan dia menghadapinya dengan sabar dan ridho. Terima kasih banyak Bapak sekalian yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kelihatannya amat jelas dalam ringkasan saya sendiri, Ustaz, bahawa sikap syaitan baik di dunia akhirat persis sama. Begitu juga sikap insan kamil di dunia akhirat persis sama. Syaitan akan berlepas diri daripada mereka-mereka yang telah ditipu daya tadi, baik kat sini maupun kat sana. Dan insan kamil akan cuba selamatkan kita kat sini dan beri syafaat kita kat sana. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fiik.
Baik Bapak Ibu sekalian terbagi. Jadi sebetulnya apa yang ditanyakan ikhwan kita Pak Nur dari Singapura ini adalah merupakan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sebelumnya selalu kita berbicara tentang dua golongan. Sejak kita bicara surat Al-Maidah sudah berbicara tentang Hizbullah. Kemudian kita pernah berbicara tentang Hizbus Syaitan waktu berbicara tentang surat Al-Mujadilah kemarin. Jadi ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Di Al-Mujadilah dua makan. Hizbus Syaitan dulu baru Hizbullah. Jadi dua. Kemudian pada saat kita berbicara tentang surat Al-Waqiah ada dua golongan kanan dan kiri. Dan yang harus diikuti adalah as-sabiqun as-sabiqun, itu sudah jelas semuanya. Kemudian juga Allah menjelaskan bahwa dalam kehidupan dunia ini ada syaitan dan ada insan suci. Ada khalifah yang dimulai daripada Adam sampai yang terakhir, dan ada syaitan yang dilakoni oleh iblis dari awal sampai akhir. Dan iblis berusaha terus-menerus sampai kapanpun, sampai sekarang juga berusaha menjalankan tugas-tugas iblisiahnya. Tugas-tugasnya mempengaruhi kita, mendeviasi kita, mendeviasi itu menyimpangkan kita keluar dari rel kebenaran, keluar dari rel siratal mustaqim. Iblis berjanji, setan telah berjanji, dia akan mendatangi seluruh anak cucu Adam, berarti termasuk kita, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu semuanya. Karena kan dikatakan saya akan mendatangi seluruh anak cucu Adam, dan kita semuanya ini adalah anak cucu Adam. Kita kalau diloncatkan ke atas, semuanya kita adalah bin. Rusli bin Adam, Pak Nur bin Adam, Pak Syakban bin Adam, seperti itu. Ustadz Wahyudin bin Adam, Ibu Khairiyah binti Adam. Seperti semua kita adalah seperti itu. Ibu Dokter Ririn binti Adam. Semuanya kalau kita diloncatkan ke atas, semuanya kita dari Adam. Nah, apa yang masalahnya? Ya, iblis berkata, saya akan mendatangi seluruh anak cucu Adam, Bani Adam. Dari depan, belakang, kiri, kanan. Saya akan menggoda mereka, saya akan mempengaruhi mereka, saya akan tongkrongi mereka, saya akan jaga mereka siang dan malam 24 jam satu hari, agar mereka keluar dari jalan yang lurus, atau di dalam surat Al-A'raf disebutkan, sehingga yang kamu temukan, wahai Tuhan, hanya sedikit yang bersyukur, yang mengikuti jalan yang lurus. Tetapi pada saat yang sama, iblis juga berkata, yang saya tidak bisa goda adalah hambamu yang mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, jadi dalam dualitas ini, antara golongan kanan, golongan kiri, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan, di manakah kita berpihak? Sederhana. Kepada golongan kanan. Kenapa? Mukhlasin, yaitu insan-insan kamil yang Allah tugaskan untuk menggait, membimbing kita. Jadi sederhana sekali, sesederhana itu Pak Bos sekalian. Berarti kita tinggal memeriksa diri kita sekarang. Apakah kita sudah menjadi pengikut, sudah bernaung di bawah payung mereka. Bernaung di bawah payung mereka itu kalau bahasa agamanya berwilayah terhadap mereka. Jadi terhadap insan kamil kita harus berwilayah, berwala. Sedangkan terhadap syaitan iblis dan keturunan-keturunannya juga dan kelompok-kelompoknya juga Hizbus Syaitan, kita harus berlepas diri, berbaroah. Kita harus melakukan barok terhadap mereka, berbarok terhadap mereka. Jadi terhadap insan-insan suci kita berwilayah, terhadap iblis dan golongannya kita harus berbarok. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita biasa berjanji bahwa terhadap mereka para wali Allah kami berwala, natawalla wa min a'daihim natabarra. Terhadap mereka kami berwilayah, natawalla wa min a'daihim natabarra. Terhadap musuh-musuh mereka kami berbaroah. Nah, cuma sederhana itu. Cuma tinggal maukah kita. Nah, jemaah sekalian sebagai pengajian kita di sini hanya bersifat informatif. Kenapa? Karena agama menjadi tidak agama kalau dipaksakan. Apa semuanya tidak perlu dipaksakan, informatif saja. Toh di akhirat kita masing-masing bertanggung jawab tadi. Ingat tadi, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kita semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berikutnya lagi Pak sekalian. Ustadz, kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, hanya permintaan doa Ustadz. Sekali kalau tidak ada pertanyaan berarti kita berdoa. Juga dari Ibu Mita tadi ada
permintaan doa Bu Dokter. Kalau di chat di chat siapa Bu Dokter yang minta doa? Silahkan Ustaz. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, betul sudah ada dari Bu Bita ya. Jadi sudah sama dengan yang ada di catatan saya. Jadi Mas sekalian, kita tutup dengan berdoa. Kita doakan secara khusus yang pertama teman daripada Ibu Mita. Ibu Mita ini juga sekalian berbahagia sekarang lagi di Melbourne, dan Melbourne dengan kita itu berselisih 4 jam. Kita mereka duluan. Jadi kalau kita di sini jam 9, jam berapa 21, berarti di sana tambah 4. Sudah jam 1 ya kalau di sana. Nah, jadi mereka sudah larut malam. Jadi mereka, Ibu Mita biasanya ikut. Saya lihat tadi di awal juga saudara Ibu Mita juga ikut, yaitu Ibu Sinta kalau tidak salah tadi ikut juga. Ya. Kalau beliau masih ada, kita ucapkan semoga sehat selalu dan selamat selalu ikut bersama kita. Sering ikut juga. Dimas Keserba, jadi Dimas Kira ada 3 orang bersaudara selalu ikut sama kita, Ibu Mita, Ibu Sinta dari Melbourne, dan satunya lagi Ibu Foni dari Bogor ya. Dan keluarganya lain banyak ikut, semoga mereka semuanya dipelihara oleh Allah. Kita doakan keluarga atau teman Ibu Mita itu Ibu Lilia Hasan ya, yang akan kemo dalam rangka kanker atau kanker stadium 4 ya, ini sudah termasuk tinggi ya. Semoga kemonya berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita juga doakan jemaat tetap kita yang selalu muncul di sini, walaupun terkadang menggunakan nama istrinya atau istrinya menggunakan nama suaminya, yaitu Pak Indra ya. Jadi ini adalah suami daripada Ibu Yeni, Pak Indra yang sedang dirawat di rumah sakit. Hari ini sedang dilakukan observasi, besok malam akan dilakukan tindakan. Baik Bapak sekalian, kita doakan keduanya, semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, yang kemonya berjalan dengan lancar, yang observasinya supaya tidak ditemukan penyakit yang berbahaya, dan segera juga disembuhkan dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan kembali lagi bergabung dengan kita. Ala hadiniya wa likumtin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqi abaniha wa bihaqqi Husain wa ali bin Husain wa uladi Husain wa ashabi Husain wa bihaqqi Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah alaihimal Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah Tuhan kami berdoa kepadamu untuk sahabat kami, sejawat kami, Ibu Lilia Hasan yang akan kemoterapi dalam rangka penyembuhan kankernya. Semoga berjalan dengan lancar. Dan juga untuk sahabat kami, jemaah kami, ikhwan kami, Bapak Indra yang juga ada di rumah sakit. Allahumma anta syafi la syifa illa bi syifaik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan ayat-ayat yang telah kami baca pada malam hari ini dan kami tadabburi pada malam hari ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan setiap huruf dan dengan malaikat penjaga yang bersamanya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu berikanlah kesembuhan kepada keduanya. Perlancarlah kemonya Ibu Lilia Hasan dan berikanlah observasi yang baik kepada Pak Indra sehingga bisa kembali ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan seandainya beliau sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, maka mudahkanlah kesembuhannya, angkatlah penyakitnya, dan senantiasa sertailah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tanamkanlah kepada keduanya, kepada Ibu Lilia Hasan dan kepada Pak Indra, sifat-sifat ikhlas,
sabar, tawakal, dan reda dalam menerima keadaan yang ada sekarang. Dan ya Allah Tuhan kami, penuhilah kebutuhan keduanya lahir dan batin, agar senantiasa mereka hatinya bersama dengan-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah penyakit keduanya sebagai asbab Engkau mendekatkan dirimu kepada keduanya Allah. Engkau pancarkan cahaya ilahi-Mu kepada jiwa keduanya Allah, sehingga mereka merasakan indahnya kebersamaan dengan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, siapa saja yang hadir pada malam hari ini Allah, maka angkatlah derajat mereka ya Allah. Tinggikanlah kedudukannya, muliakanlah mereka ya Allah Tuhan kami. Cintai dan sayangilah mereka ya Allah. Peliharakanlah anak cucu mereka ya Allah. Dan kelak di akhirat bangkitkanlah sebagai hamba-hamba yang Kamu cintai, yang Kau berkenan kepadanya memberikan syafaat dari para nabi, rasul, dan orang suci ya Allah Tuhan kami. Dan Kamu berkenan untuk menyatukan mereka dengan Rasul kami Muhammad dan keluarganya suci di Telaga Haud. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bagus. Doanya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.